Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faria Siti Azhara dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, yaitu menentukan jumlah dari huruf vokal dan konsonan dari string yang sudah kita inputkan. Baik, kita langsung aja ya gimana program itu dapat berjalan. Jadi kita mulai dari algoritma deskriptifnya. Oke, jadi untuk ceritanya dulu, jadi programnya itu gimana ya? Jadi program Jabal Plus ini merupakan cara untuk kita mengurut. Eh, bentar, bentar. Ada kesalahan sedikit. Oke, jadi program ini dibuat untuk kita ngitung jumlah huruf vokal dan juga konsonan dari setiap kalimat ataupun kata yang kita masukin. Ketika program itu dijalankan, pertama program akan menampilkan pesan masukkan sebuah kata dan menunggu pengguna mengetikkan sebuah kata atau kalimat melalui keyboard. Masukan tersebut kemudian itu disimpan ke dalam variabel kata yang bertipenya adalah string. Setelah itu, program akan memeriksa setiap huruf pada kata yang dimasukkan dengan menggunakan perulangan for. Pada setiap langkah perulangannya, program akan terlebih dahulu mengecek apakah huruf yang sedang diperiksa itu sudah pernah muncul sebelumnya di dalam kata tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan agar perulangannya itu kita dapat membandingkan huruf-huruf yang sebelumnya dengan yang sekarang kita input. Jika huruf tersebut sudah pernah muncul, huruf tersebut tuh nggak bakal dihitung lagi. Jadi misal huruf vokalnya itu ada dua, tapi yang dihitung itu satu. Misal A-nya itu ada lebih dari dua lah intinya, tapi dihitungnya itu cuma satu. Namun, jika huruf tersebut itu belum pernah muncul sebelumnya, program akan memeriksa apakah huruf tersebut itu tuh termasuk huruf vokal ataupun konsonan. Jika huruf tersebut itu adalah huruf vokal, yaitu A, I, W, O, baik huruf kecil maupun huruf besar, maka nilai variabel lokal vokal akan ditambah dengan satu. Jadi, vokal plus plus. Nih, eh, ya. Nah, lalu jika huruf tersebut itu tuh merupakan huruf alfabet tetapi huruf bukan vokal, maka huruf tersebut itu dianggap sebagai huruf konsonan sehingga nilai variabelnya itu konsonan akan ditambah dengan satu. Proses ini akan terus berulang hingga seluruh huruf dalam satu kalimatnya itu selesai diperiksa. Setelah semua huruf selesai diproses, program kemudian menampilkan hasil perhitungannya itu ke layar. Kemudian jumlah huruf vokal dan huruf konsonannya itu berbeda pada kata ataupun kalimat yang kita masukin. Lalu dengan demikian, program hurufnya itu dapat muncul hanya satu aja. Huruf tersebut dapat dihitung satu kali dalam perhitungan vokal maupun konsonannya. Jadi baik konsonan maupun vokal itu tuh hanya dihitung satu kali, nggak lebih gitu. Oke, untuk algoritma deskriptifnya kita mulai. Lalu program itu meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kalimat, misal kalimat atau kata ya gitu. Kalimat yang dimasukin itu disimpan di variabel kata. Nih, program menyiapkan dua variabel penghitung yaitu vokal dan juga konsonan yang awalnya bernilai nol. Program kemudian membaca setiap karakter dalam kalimat satu persatu menggunakan perulangan. Jika karakter yang dibaca itu merupakan huruf vokal, A, I, W, O, baik huruf kecil maupun huruf besar, maka nilai variabel vokal itu akan bertambah dengan satu. Jika karakter tersebut merupakan huruf konsonan atau bukan vokal, maka karakter konsonan itu ditambah dengan satu. Jika karakter berupa spasi, angka, atau tanda baca yang lain, itu karakter tersebut itu tidak dapat dihitung. Jadi dia yang hitung huruf aja, bukan karakter ataupun tanda baca yang lain gitu. Proses ini tuh dilakukan agar semua karakter itu dapat diperiksa. Setelah selesai, program akan menampilkan jumlah huruf vokal dan juga jumlah huruf konsonan ke layar, dan program akan selesai. Nah, untuk kita lakukan ini, kita coba penjelasan program dulu. Yang pertama, pastinya kita ada tiga struktur umum dari pemrograman C++. Di sini tuh ada input iStream. Digunakan untuk memanggil library dari iStream agar kita dapat menggunakan cin sebagai input dan juga cout sebagai outputnya. Lalu di sini ada using namespace std. Ya, ini digunakan agar tidak perlu lagi menulis std titik dua ini secara berulang-ulang sebelum cin dan juga cout. Jadi, fungsinya itu untuk meringankan beban dalam kita mengetikkan cin dan juga cout. Lalu di sini ada in main yang berfungsi sebagai fungsi utama dalam pemrograman C++. Jadi mulainya dijalani itu dari in main. Nah, setelah itu, Aduh, anu nah di sini kita mendeklarasikan variabel. tadi terima mana?
Untuk tipenya itu adalah string yang mana di variabel kata disimpanlah eh, tipenya string. Untuk kita menginputkan kata kan, kalau tipenya integer float gimana kita mau input gitu kan. Kalau string itu dia cuma untuk kata aja gitu, cuma untuk yang huruf gitu, yang kalimat ya. Jadi kita gunain string. Setelah itu ada integer untuk kita ngitung dari jumlah huruf vokal dan juga konsonannya itu ada berapa. Dan juga di sini untuk kita ngelakuin perulangan gunain variabel i. Nah, untuk Boolean itu kita pakai variabel sudah. Jadi udah ada gitu nilai yang udah muncul gitu. Jadi program itu nggak bakal lagi ngulang-ngulang jumlah vokal dan yang konsonannya itu. Jadi cukup satu aja. Nah, kemudian cout masukkan sebuah kata, yakni menampilkan pesan untuk menginput katanya. Lalu di sini adalah getLine. GetLine kita supaya dapat em, apa? Nyari dari mengambil input satu baris penuh gitu loh. Jadi kita bisa termasuk spasinya itu dapat dihitung juga ke variabel kata. Lalu kita masuk ke perulangan, for i sama dengan nol dengan kondisinya itu adalah i kurang dari kata yang mana panjangnya itu ya akan dihitung di sini. Perulangan untuk menelusuri setiap karakter dan juga string. Lalu ada tanda buka. Ini perubahan nilainya adalah naik ya. Jadi dia akan naik terus sampai kondisi itu nggak bakal memenuhi lagi. Lanjut kita masuk ke pembuka blok perulangan pertama ini. Lalu di sini ada inisialisasi proses sudah sama dengan salah. Jadi kalau dia ini jadi kalau programnya itu konsonan dan vokalnya itu udah ada, berarti dia tuh false gitu, salah. Booleannya itu salah, dia masuk ke F kan. Boolean kan ada dua nilai ya, false dan juga true. Jadi masuk ke false. Jadi menginisialisasi bahwa karakter belum pernah dicek. Tahu, Bu? Nah, masuk ke perulangan yang J sama dengan nol, J kurang dari I. J, J plus plus kita masuk untuk ngecek perulangan untuk apakah karakter itu sudah muncul sebelumnya gitu. Jadi kita pakai yang J ini ya, lalu kita masuk ke masuk ke kondisi if kalau kondisi J-nya itu udah nggak memenuhi kondisi lagi. Jadi di if ini, jika kata yang indeks ke I itu sama dengan kata yang ke J. Kalau iya berarti dia sudah, atau Boolean tipenya itu adalah true. Jadi dia dicek, mengecek apakah karakter ke I itu sama dengan karakter yang sebelumnya. Lalu dia membuka blok kondisi if, kemudian sudah sama dengan true itu artinya menandai bahwa karakter itu sudah pernah muncul. Kemudian break atau keluar dari perulangan karena sudah ditemukan duplikatnya. Lalu kita masuk ke menutup blok yang if-nya. Ini di sini. Lalu menutup blok perulangan yang kedua, ini yang di sini. Perulangan yang pertama lah ya. Lalu kita masuk ke if. Kalau perulangan yang pertama itu nggak memenuhi kondisi lagi. Artinya J++ itu nggak cukup gitu. Saya nggak memenuhi lah intinya. Langsung kita masuk ke kondisi, artinya jika karakter belum pernah muncul sebelumnya gitu. Jika karakter itu tidak pernah muncul atau belum pernah muncul sebelumnya. Lalu masuklah ke jika ini dia memenuhi, dia masuk ke sini. Jika karakter belum pernah muncul sebelumnya, maka dia akan cetak kata indeks ke itu adalah A, atau jika kata indeks ke itu sama dengan A, atau kata indeks ke itu I, atau U, atau E, atau O, atau A besar, I besar, sampai dengan O besar, dia akan masuk ke sini, vokal ini. Dia vokalnya nambah terus gitu. Oke, mengecek apakah karakter adalah huruf vokal, baik kecil maupun besar. Lalu dicek terus ya sampai vokalnya itu plus plus. Nah, kalau dia nggak bakal memenuhi lagi, dia bakal masuk ke else if gitu. Jika kata yang indeks ke I itu lebih dari sama dengan atau udah dua kali lah munculnya selain huruf alfabet gitu, lebih dari sama dengan A, dia maka konsonan gitu. Intinya ini adalah selain dari huruf vokal gitu ya. Dan kata itu lebih kecil dari sama dengan Z gitu. Katanya lebih besar dari A, lebih kecil dari Z. Dia mengecek apakah karakter itu adalah huruf dari alfabet. Kalau iya,
dia selain vokal lah. Kalau iya, ntar. Kalau iya, dia maka cetak konsonan plus plus area konsonannya itu nambah terus ya. Kalau dia memenuhi ini. Nah, perhatikan, perlu diingat bahwa kalau ada tanda dan antara ini statement yang pertama dengan statement yang kedua, maka pernyataan ini harus benar-benar terpenuhi. Kalau dia benar satu aja nggak terpenuhi, maka dia nggak bakal bisa menghasilkan true gitu. Jadi dia false terus. Tapi kan ini ada atau, berarti bisa pernyataan yang pertama jika jika yang ini benar tapi yang ininya salah, dia bisa masuk ke benar gitu. Jadi ada kondisi di atau ini juga gitu. Nah, lalu jika yang else if-nya juga dia nggak memenuhi, maka dia masuk ke, dia keluar dari peruangan ini, dia keluar juga dari peruangan if, dan dia keluar dari peruangan for, dia akan langsung cetak di jumlah huruf vokal dan juga konsonannya. Jadi misal kita input, kita lakuin ya proses runningnya itu gimana. Oke, jadi untuk penjelasan dari running programnya itu gimana? Oke, untuk yang pertama pasti kita mulai dulu ya, mulai program. Jadi untuk penjelasan running programnya itu kita mulai dulu. Lalu yang kedua adalah kita pesan variabel kata bertipe string serta variabel i, vokal, dan juga konsonan yang bertipe integer di memori. Lalu cetak, cetak ke layar itu masukkan sebuah kalimat atau kata lah intinya. Nah, lalu misal kita masukin sebuah katanya, misal kita masukinya itu adalah Alpro ya. Nah, lalu ini kan simpan nih di variabel kata. Kita simpanlah di variabel kata ini. Kemudian kita set nilai vokalnya itu sama dengan nol. Di set awal, nilai vokal itu sama dengan nol. Lalu untuk konsonan juga sama dengan nol. Sebagai penghitung nilai awalnya. Lalu program melakukan perulangan dari i sama dengan nol sampai dengan panjang kalimat min satu. Pada setiap perulangan program itu membaca satu karakter dari kalimat yaitu kata ke i. Nah, kita cek apakah karakter tersebut itu tuh termasuk huruf vokal dari A, I, W, O atau kapitalnya. Jika iya, dia akan menambahkan ditambahkan nilai vokal itu sama dengan vokal plus satu. Nah, kemudian jika tidak, program akan mengecek apakah karakter tersebut itu huruf alfabet. Jika iya, maka program nilai konsonannya itu konsonan tambahan satu. Setelah semua karakternya diperiksa, program akan mencetak ke layar jumlah huruf vokal dan juga jumlah huruf konsonan. Selesai. Nih, jumlah huruf vokalnya ada dua, yaitu A sama O. Lalu jumlah huruf konsonannya itu ada L, P, R. Jadi ada tiga. Jadi ini caranya itu kita masuk dulu di perulangan yang ini, lalu kita inisialisasi untuk sudah itu dengan false ya, karena misalkan ada yang sudah berarti dia salah gitu. Jadi programnya lanjut ke perulangan, di perulangan ini kita cek dengan kata ke itu sama enggak dengan kata ke J. Kalau iya, kalau emang udah berarti dia masuk ke sini dan dia break. Jika dia belum, dia masuk nih ke sini. Jika kata ke I sama dengan A, I, U, E, O, dia akan cetak vokal sama dengan satu. Jadi vokalnya tadi satu berarti kan? Nah, satu. Lalu kita, um, Jadi terus nih. bentar, bentar. Jadi akan terus untuk ngecek vokalnya ini. Tapi kalau vokalnya itu nggak berlaku lagi atau katanya itu bukan A, I, U, E, O, maka dia lanjut ke sini. Dicek lagi konsonannya gitu kan. Konsonannya berarti tiga. Lalu jumlah huruf vokal dicetak dan jumlah huruf kosnya juga dicetak. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan running programnya. Lanjut aja kita ke Sudocode. Nah, di Sudocode ini sebenarnya dia mirip-mirip lah. Kita lihat di sini variabel kata yang bertipe string, lalu ada ij vokal konsonan yang tipenya adalah integer, lalu untuk boolean. Jadi ada tiga tipe data yang kita gunain di pemrograman kali ini ya. Ada string, kemudian ada integer, lalu ada boolean. Nah, lanjut kita ke begin. Habis itu di begin ini di inisialisasi awal, yaitu vokal dengan nyimpan nilai nol, dengan konsonan yang juga nyimpan nilai nol. Lalu program akan menuliskan write, yakni masukkan sebuah kata. Jadi dicetak ke layar, dimasukkan sebuah kata, lalu program akan membaca inputan kata dari kita. Lalu masuk ke perulangan yang pertama, ntar, maaf.
Kayak di perulangan pertama dia masuk ke panjang katanya itu. Kalau benar dia akan lakukan, lakukannya itu sudah disimpan di variabel menyimpan false. Lalu masuk ke perulangan ini, for J menyimpan satu sama dengan I dikurang satu lakukan bikin. Itu masuk ke if lagi. Kalau dia memenuhi J ini, lalu di if kita samain. Apakah kata ke I itu sama dengan kata ke J? Kalau iya, berarti dia sudah sama dengan true dan programnya akan break. Lanjut lagi ke sini. Jika dia tidak, jika dia belum duplikat, maka dia masuk ke sini nih. Sini break and lalu di sini juga and. If sudah sama dengan false, maka kita lakukan begin. Lalu di sini kalau dia benar, dia masuk ke if kata ini atau kata ke i itu sama dengan i. Nah, lalu jika tidak, dia masuk ke kata ke i itu lebih dari sama dengan kata ke a dan kata ke i itu sama dengan lebih kecil dari kata z dan seterusnya. Nah, di sini untuk kita ngecek kalau yang if-nya itu tidak memenuhi lagi. Jadi dia masuk ke else if. Nah, dia cetaklah konsonan itu ditambah dengan satu. Program akan berakhir di sini dan juga keluar dari if dulu, lalu keluar dari if yang ini, lalu dia keluar dari for perulangan yang ini yang pertama. Lalu program akan langsung mencetak huruf vokalnya dan huruf konsonan. Oke, untuk flowchartnya itu di sini kita mulai dulu yang pertama, lalu kita input nilai dari kata, input string, input masukkan kata yang nantinya itu disimpan di variabel kata. Lalu masuk ke perulangan, di perulangan ini kalau dia benar, maka dia akan masuk ke sini. Lalu kalau salah, eh, nah di perulangan i plus plus, dia akan terus ngecek kondisi terus, ngecek perulangan, tapi kalau dia salah perulangannya itu, maka dia ke false. False itu dia langsung ke ngecetak vokal dan juga konsonan nih di sini. Nah, lalu misal yang kondisi setelah sudah sama dengan false, itu kan kita masuk ke for. Nah, di for ini kalau dia benar, dia akan cetak, dia masuk ke perataan kondisi. Di perataan kondisi ini, kalau dia benar, dia akan masuk ke sudah itu sama dengan true, lalu ke J++. Nah, di J++ dia masuk lagi ke J sama dengan 0 sampai dengan I. Lalu kalau yang perulangannya itu salah, dia akan masuk ke kondisi tidak sama dengan sudah gitu kan. Tahu belum ada kata yang duplikat. Tapi kalau udah ada kata yang duplikat, artinya dia akan cetak false yang ini, gak salah gitu. Langsung cetak vokal dan konsonannya. Lalu untuk yang true, dia akan cetak si kata ke i itu sama dengan a, atau kata ke i sama dengan i, sampailah yang o, a, i, u, e, o-nya. Lalu kalau true, maka dia akan masuk ke vokal plus plus, dan vokal plus plus ini akan masuk lagi ke kondisi ya di sini. Plus plus. Lalu di sini akan terus ke kalau dia salah dia akan ke false sini. False di sini akan cetak juga konsonan plus plus dan konsonan ini lanjut terus sampai kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Maka dia akan ke false yaitu vokal dan konsonan. Lalu program akan mencetak selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari algoritma deskriptif mengenai kita ngitung dari huruf vokal, banyak huruf vokal, dan banyaknya huruf konsonan dari suatu kata yang sudah kita inputkan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.